Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 4. Kali ini bakal bahas tentang dampak globalisasi di bidang ekonomi nih. Aku Putri Maharani. Aku Berlian Maharani Alvina. Aku Mukadiska Putri Intan. Aku Nabil Alexander. Aku Muhammad Andi Walti. Halo semua. Hai guys, pada ngobrol apaan nih? Halo. Sini join. Kami lagi bahas globalisasi nih. Widih, tumben. Dalam rangka apaan nih? Malah bilang tumben, ini tuh udah sewajarnya kita bahas. Kita kan hidup di zaman globalisasi dan makanan sehari-hari kita. Iya. Gabung ya aku. Lebih menariknya lagi kalau kita bahas tentang dampaknya globalisasi nggak sih guys? Setuju banget. Apalagi di bidang ekonomi tuh. Pasti gede banget nggak sih pengaruhnya dari globalisasi ini? Pastilah. Kira-kira kenapa ya globalisasi bisa mempengaruhi bidang ekonomi? Apa ya? Ini loh guys, globalisasi itu kan proses berdirinya suatu hal sehingga batasan-batasan di negara itu berkurang. Nah, hal ini secara nggak langsung pasti dampaknya ekonomi dong. Karena sejatinya negara-negara ini pasti akan kegiatan ekonomi. Nah, hilangnya batasan ini bakal memberi pengaruh bagi perekonomian di dunia. Karena kan perekonomian di dunia ini pasti perdagangan, peningkatan ekonomi, gitu. Widih, tumben pinter. Emang aku kata sebego itu ya? Udah jangan berantem guys. Kira-kira kalau dipikirin lebih banyak dampak positif atau dampak negatifnya ya? Aku cek tanya Pak Haji sana. Ya, lu kira disebut Jarwo. Sebenarnya atas nama dampak pasti ada positif dan negatifnya sih. Tapi kalau dilihat dari banyak kasus yang terjadi, menurut aku dampak dari globalisasi di bidang ekonomi itu lebih menjurus ke arah negatif. Iya nih, ini setuju nih. Di berita-berita juga banyak orang kelihatan rugi. Jadi dampak pengaruh globalisasi. Tapi kan nggak cuma sedikit dampak positifnya. Contohnya aja kayak masyarakat ekonomi ASEAN, pada tahun 2015, lalu lintas perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara itu berlangsung tanpa kendala. Lalu masyarakat ekonomi ASEAN meningkatkan daya saing ekonomi kawasan dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia dan menjadikan pasar regional. Itu dampaknya oke banget kan guys, nggak cuma buat kita, tapi buat ASEAN juga. Dampak negatifnya apaan tuh? Aku ketemu satu kasus nih, isinya ratusan hektar hutan mangrove di Kabupaten Bolang, Mongondo, Sulawesi Utara dibabat habis oleh salah satu perusahaan kelapa sawit milik investor asing. Permasalahan di bidang ekonomi berkaitan erat dengan mata pencarian penduduk. Terkait pengaruh globalisasi, perluasan industri perusahaan multinasional mendorong perubahan pada sektor mata pencarian penduduk lokal. Menurut aku ini termasuk dampak negatifnya sih. Kalau kalian gimana guys? Waduh, kasihan juga ya penduduk lokal kita. Benar, apalagi kalau kita nggak bisa menanggapi dan merespon globalisasi ini dengan baik. Gak cuma itu aja loh guys, salah satu dampak negatif globalisasi ini yaitu kejahatan lintas wilayah. Yang kerugiannya itu sampai 500 miliar loh per tahun. Nah, kejahatannya ini kayak misalnya perdagangan manusia, pemalsuan komputer, perdagangan senjata ilegal, penyelundupan manusia, pemajakan hak cipta, dan perdagangan obat-obatan terlarang. Merinding aku cuy. Kayak pada ingin aja. Ngomongin tentang globalisasi, aku jadi penasaran nih, awal mulanya globalisasi. Kira-kira gimana ya globalisasi itu mempengaruhi bidang ekonomi? Ya elah, gitu doang nggak tahu. Dari sini ku jawab. Sejarah ekonomi dunia tuh diperkirakan dari tahun 1944 dan 44 negara mengikuti konferensi Bretton Woods untuk menstabilkan mata uang dan menetapkan kredit untuk perdagangan internasional pada pasca Perang Dunia Kedua. Udah lama banget ya? Ya dong, kan globalisasi udah mulai dari lama, kira-kira akhir abad 19-an lah. BTW udah masuk dampak positif negatif aja nih. Emang ruang lingkup dampak globalisasi di bidang ekonomi itu mencakup apa aja sih? Tahu, ruang lingkupnya itu mencakup ekspor impor, industrialisasi dan teknologi, ekonomi makro mikro, sistem kapitalisme, dan internet. Mau kita lingkup pengaruh globalisasi di bidang ekonomi, itu beda nggak ya sama pengaruh globalisasi antara negara maju dan negara berkembang? Yang aku lihat di Google sih negara Maju. kuat secara ekonomi, inovasi secara teknologi,
dan hubungan kerjasama dengan negara lain. Sedangkan negara berkembang itu masih bertegangan dengan negara lain. Jadi gimana guys? Beda-beda tipis ya nak. Dari tadi kita membahas nggak sih gimana dampak sama pengaruhnya buat kita sama masyarakat sekitar? Nah itu baru aja mau aku bilang, pengaruhnya sih nggak dibahas-bahas. Padahal itu yang penting. Ya nyentuh mulu lu kayak ayam. Kan respon masyarakat dalam menerima globalisasi itu beda-beda ya. Kalau masyarakat yang menerima dan ngikutin globalisasi ini, gimana ya sikap dan inovasi mereka dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era globalisasi ini? Nih guys, kita bisa mulai dengan memiliki jiwa kebangsaan agar dapat menghadapi perekonomian global, membantu perekonomian negara dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru untuk meningkatkan perekonomian negara Indonesia untuk bersaing di era globalisasi dengan negara lain. Lagi pula kan perkembangan teknologi di negara kita sudah maju dan bisa membantu perekonomian negara. Jadi bagaimana tanggapan kalian guys? Itu kan bagi yang menerima. Kalau yang anti globalisasi kena dampaknya juga nggak ya? Ya kena dong, kamu jangan salah kira ya, masyarakat anti globalisasi itu bukan masyarakat yang nolak mentah-mentah globalisasi, tapi mereka itu gerakan kritis terhadap globalisasi kapitalisme perusahaan. Nah, gerakan ini sering dikaitkan dengan gerakan keadilan global, gerakan alter globalisasi, gerakan anti globalis, gerakan globalisasi anti perusahaan, atau gerakan melawan globalisasi neoliberal. Karena itulah masyarakat anti globalisasi melawan globalisasi aktivitas ekonomi korporasi dan perdagangan bebas dengan negara-negara berkembang yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Para anggota gerakan anti globalisasi ini biasanya mendukung alternatif sosialis atau sosial demokrat terhadap ekonomi kapitalis dan berusaha melindungi penduduk dunia dan lingkungan hidup dari apa yang mereka yakini sebagai dampak globalisasi yang merusak. Nah, info. Sumpah ini aku baru tahu. Kirain mereka benar-benar big no sama globalisasi gitu. Dibanding ke literasi, biar nggak salah sangka gitu. Iya. Hehehe. Kalau kayak gini, kalian jadi penasaran nggak sih gimana upaya pemerintah dalam menghadapi perekonomian di era globalisasi ini? Bentar, aku cari dulu ya. Nah, aku nemu nih beberapa poin kayak menyiapkan SDM yang kompeten, melaksanakan standarisasi, menghilangkan praktik-praktik korupsi, mendorong pengusaha-pengusaha lokal, dan mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Wah, menarik nih. Apalagi poin pertama. Gimana tuh persiapan pemerintah untuk meningkatkan SDM dalam menghadapi era globalisasi? Yang aku baca dari buku ini, ada beberapa usaha dan upaya pemerintah dalam persiapan SDM. Yang pertama itu membangun akses dan pemerataan pendidikan di berbagai wilayah. Yang kedua, meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan mutu wajib belajar 12 tahun. Yang keempat, memperluas akses pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kelima, mengembangkan kapasitas kepemudaan dan olahraga berprestasi. Yang keenam, meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai pelatihan kerja. Dalam upaya menghadapi globalisasi, kan dekat itu dimention tentang produk. Menurut kalian gimana ya caranya supaya produk kita itu nggak kalah saing sama negara asing? Secara kan sekarang apa makin maju tuh. Sebenarnya ada dua aspek sih, yaitu bagi produk itu sendiri dan masyarakat Indonesia. Di bagian produk, ada meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan online, dan melakukan kampanye. Sedangkan masyarakat Indonesia menggunakan produk dalam negeri. Jadi bagaimana guys? Nah intinya semuanya balik lagi ke kita nggak sih guys? Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita bersikap bijak dalam menghadapi perkembangan zaman yang makin maju setiap harinya. Setuju. Lanjut yuk. Ayo lah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. See you. Jadi dampak negatif globalisasi. Tunggu. Yang aku search sih negara. Gimana ya sikap inovasi? Kita harus Sumpah. Poin pertama. Apalagi. Apalagi poin pertama. Ya kan? Ya, bagaimana kita bersikap? Iya. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi.